Berikut ini saya akan menerangkan tentang kebijakan kuota di sektor pertanian. Nah, ini merupakan salah satu kebijakan yang digunakan untuk menstabilkan harga barang-barang pertanian. Nah, pada awalnya, tanpa ada campur tangan pemerintah, permintaan dan penawaran suatu barang berturut-turut ditunjukkan oleh kurva D dan kurva S. Ya, kurva D dan kurva S. Interaksi antara kedua kurva tersebut membentuk titik keseimbangan di E, sehingga harga yang berlaku di pasar adalah P, dan jumlah transaksi barang pertanian, jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q. Nah, praktis total pendapatan di sektor pertanian adalah TR1, ya, adalah wilayah ini, TR1 ya, merupakan perkalian antara P dikali Q, hasilnya adalah wilayah TR1. Sehingga total penjualan bisa disebutkan juga wilayah OPEQ ya. OPEQ ini adalah total revenue yang pertama ya, atau pendapatan petani di sektor pertanian. Misalkan oleh pemerintah ya, harga P yang dicapai tadi dianggap tidak memuaskan atau harga dianggap terlalu rendah, dan pemerintah ingin menaikkan harga menjadi P1 ya, pemerintah ingin menaikkan harga menjadi P1 dengan harapan akan dapat meningkatkan pendapatan produsen di sektor pertanian. Untuk meningkatkan harga tersebut, maka pemerintah menjalankan kebijakan kuota atau membatasi jumlah produksi hanya sebesar Q1 ya, produksinya hanya dibatasi sebesar Q1 dengan asumsi kurva permintaan tidak mengalami perubahan ya, kurva permintaannya ini tidak mengalami perubahan, tapi kurva penawarannya digeser dari S menjadi SQ ya, supply quota. Jadi kurva penawarannya menjadi inelastis sempurna seperti ini ya, sehingga Q1-nya ada di sini. Tadi Q1, Q pasar adalah ini, ingin dirubah menjadi Q1 oleh pemerintah dengan kebijakan kuota ini. Jadi dengan pembatasan produksi ini, kurva permintaan dipaksa menjadi SQ, sehingga barang yang sebaiknya diproduksikan dan diperjualbelikan haruslah sebesar Q1, tidak boleh lebih ya, tidak boleh lebih. Nah, ini kita lihat, jadi pemerintah menganggap harga ini terlalu rendah, dan pemerintah ingin menaikkan harga ini ya. Harga dinaikkan misalnya menjadi P1 ya kan, supaya transaksinya nanti akan menjadi lebih besar ya. Transaksinya akan menjadi lebih besar. Supaya harga bisa naik dari P menjadi P1 ini ya. Supaya harga bisa naik dari P menjadi P1, maka kurva penawarannya digeser sekarang dari S menjadi SQ ya, seperti ini. Sehingga keseimbangannya adalah di sini ya, perpotongan antara SQ dan D. Sini keseimbangannya, harga menjadi P1, keseimbangan di sini, sehingga total pendapatan ya, total pendapatan yang baru adalah wilayah 0, P1, E1, Q1 ya. Interaksi permintaan yang baru di pasar setelah kebijakan kuota ditunjukkan oleh kurva D dan SQ tadi ya, ini D dan SQ, di mana keseimbangannya adalah E1 di sini. Berarti jumlah barang yang ditransaksikan turun dari Q menjadi Q1, turun dari Q menjadi Q1, dan harga naik dari P menjadi P1. Pendapatan produsen dan jumlah uang yang dikeluarkan konsumen seharusnya menjadi 0, P1, E1, Q1 ya, 0, P1, E1, Q1. Yang perlu dicermati kemudian adalah ketika harga naik menjadi P1, sesungguhnya akan memicu produsen untuk memproduksi Q2. Nah, perlu juga kita ketahui sesuai dengan hukum permintaan, kalau harga P1 ini akan memicu konsumen memproduksi Q2 ya, Q2. Kenapa? Karena di sini penawarannya terjadi excess penawaran ya, excess supply,
sebesar ini Q1, Q2. Jadi dengan harga ini memancing produsen untuk memproduksi barang atau menawarkan barang sampai Q2. Nah, padahal tujuan kebijakan pembatasan produksi adalah untuk menghalangi petani untuk memproduksi lebih dari Q2. Nah, padahal kebijakan kuota ini kan supaya produksinya jangan lewat Q1 ya. Kalau lewat Q2 ini kan akan memicu penurunan harga sesungguhnya ya, akan memicu penurunan harga di sini sebenarnya. Karena perpotongannya di sini, jadi harga itu akan bisa turun kemari. Nah, jadi ada kelebihan penawaran di pasar sebesar ini ya, dengan adanya kebijakan kuota ini. Lalu, yang harus diantisipasi pemerintah kemudian adalah menyediakan anggaran sebesar wilayah ini nih. Sebesar wilayah ini untuk membeli kelebihan produksi. Jika produksinya mencapai Q2, Q1 dengan harga P. Selanjutnya dapat menyimpan sebagai stok pemerintah. Ya, jadi kelebihan barang ini Q2 ke Q1 ini bisa dibeli oleh pemerintah dengan harga P. Kemudian barangnya bisa disimpan di gudang pemerintah. Bisa dimusnahkan juga atau bisa juga dijual di luar negeri dengan harga yang lebih murah ataupun harga pasar. Kalau dijual dengan harga murah berarti dia melakukan politik dumping. Nah, kira-kira demikian kebijakan kuota di sektor pertanian ya. Lihat ini TR-nya, TR1 pertama, pendapatan pertama petani. Kemudian pendapatan setelah kebijakan kuota dilakukan, yang merah jambu. Kemudian kalau pemerintah melakukan campur tangan jual beli juga, akan ketika terjadi excess supply sebesar Q1, Q2, maka total pendapatan di sektor pertanian adalah 0, P1, kemudian kemari, dan kemari. Jadi lebih besar dia. Jadi memang setiap kebijakan risikonya pemerintah harus mensupport dengan anggaran juga ya. Misalnya membeli kelebihan barang di pasar, atau melakukan politik dan kebijakan lainnya yang tidak mungkin tidak memerlukan anggaran. Kira-kira demikian penjelasan tentang kebijakan kuota. Terima kasih.